Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya sharing firman Tuhan melalui platform ini tentang bagaimana hubungan suami istri dalam konteks keluarga Kristen. Ya, jadi memang keluarga Kristen atau hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga Kristen itu memiliki sesuatu yang khas, suatu tuntutan untuk bagaimana suami istri harus saling mengasihi, saling percaya di dalam mempertahankan dan menjaga hubungan mereka, dan ya itu adalah merupakan suatu bentuk persekutuan, suatu bentuk gereja yang terkecil yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Itu adalah apa yang disebut dengan Christ Center Family atau keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Perikop yang saya ambil pada saat itu yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai Christ Center Family atau keluarga yang berpusatkan Kristus, maka ada aspek lain yang sangat penting. Nah, selain aspek hubungan antara suami istri, maka yang kedua adalah hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak memiliki tempat yang penting di dalam keluarga Kristen dan di dalam persekutuan, dan hubungan itu harus dijaga antara orang tua dan anak, karena hubungan itu merupakan salah satu perintah yang penting. Ya, kita akan melihat bagaimana pentingnya perintah bagi anak-anak untuk menjaga hubungannya dengan orang tua, dan sebaliknya bagaimana orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan dan situasi dunia saat ini, seolah-olah hubungan antara orang tua dan anak itu sudah bukan merupakan sesuatu yang penting lagi. Dengan berkembangnya paradigma baru di tengah-tengah dunia ini, kemudian adanya perkembangan teknologi, kemudian yang disebut dengan besarnya atau tingginya nilai-nilai hedonisme yang hidup di dalam masyarakat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu bahwa jarak antara orang tua dan anak itu semakin jauh. Bukan saja terpisah secara lokasi, secara geografi, tetapi juga jarak emosi antara orang tua dan anaknya semakin jauh. Ya, bahkan di banyak negara yang sudah sangat maju itu pada usia-usia yang sangat muda, anak-anak itu sudah meninggalkan orang tua. Ya, kita di timur atau di Indonesia ini memang pada usia-usia tertentu ya kita masih bersama-sama dengan orang tua. Namun demikian sudah mulai perlahan-lahan bergeser atau berkurang atau semakin jauh jarak antara hubungan antara orang tua dan anak, ya. Karena merantau, karena banyak hal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, maka seolah-olah hubungan antara orang tua dan anak itu sudah merupakan sesuatu yang tidak penting lagi. Padahal ini merupakan sesuatu yang sakral, sangat penting, dan ditekankan di dalam Alkitab bagaimana ini merupakan suatu perintah untuk mempertahankan hubungan antara orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari satu perikop, lanjutan dari perikop yang kemarin, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Dan saya ingin membacakan perikop ini bagi kita sekalian. Bunyinya demikian, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam perikop ini poin pertama atau aspek pertama yang ditekankan yaitu bahwa bagi anak-anak maka menghormati dan menaati orang tua itu bukan satu pilihan, satu opsi, tetapi sesungguhnya suatu perintah. Nah, dikatakan dalam ayat 1 begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi ini perintah anak-anak, kata perintah yaitu taatilah orang tuamu. Kemudian ayat 2 mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu.
Jadi seperti saya katakan tadi, ini adalah satu perintah Tuhan bahwa anak-anak harus menaati orang tua atau menghormati orang tua, dan cara untuk menghormati orang tua itu yaitu menaati orang tua. Kemudian ditekankan di dalam kedua ayat ini, ayat 1 dan ayat 2 ini, ya, Efesus pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 ini, yaitu bahwa orang yang dimaksudkan dengan orang tua itu adalah ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Jadi orang tua itu ayah dan ibu. Kedua-duanya harus dihormati dan ditaati. Dan bagaimana menghormatinya? Dikatakan di sini bahwa menghormatinya itu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi bagaimana cara menghormati orang tua? Cara menghormati yaitu menghormati di dalam Tuhan. Artinya bahwa menghormati di dalam atau sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi ajaran Tuhan atau firman Tuhan itu menjadi frame atau menjadi koridor bagi seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Tentu saja kalau orang tuanya itu dan memang kita tidak berharap itu terjadi, tapi kalau orang tuanya itu melakukan hal-hal atau menjadi contoh untuk atau melakukan hal yang bukan merupakan contoh atau berlawanan dengan firman Tuhan, tentu saja itu kita tidak, sebagai anak-anak tidak boleh mengikutinya. Jadi ada batasan atau ada koridor yang dimaksudkan dengan menaati dan menghormati orang tua, yaitu disebutkan di sini di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kemudian mengapa sampai seorang anak harus menghormati orang tuamu, menghormati ayah dan ibunya. Jadi bukan hanya ayah atau ibu, tapi menghormati orang tuamu, menghormati ayah dan ibumu. Mengapa demikian? Dikatakan di sini karena haruslah demikian. Jadi ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi satu keharusan. Haruslah demikian, bukan satu opsi, bukan suatu pilihan, tapi suatu perintah. Dan menaati itu adalah satu keharusan, ya. Menghormati orang tua, menaati orang tua itu adalah satu keharusan. Dikatakan karena haruslah demikian. Dan ini merupakan jawaban tentang pertanyaan mengapa kita harus menghormati orang tua. Tidak ada alasan lain. Jadi mengapa kita harus menghormati, anak-anak harus menghormati orang tua? Jawabannya karena memang harus dihormati. Jadi haruslah demikian. Tidak ada alasan untuk atau alasan yang dibuat-buat atau alasan yang menjadi dasar untuk anak-anak menghormati orang tua, karena menghormati orang tua itu adalah harus dilakukan. Jadi tidak ada alasan lain, ini merupakan satu keharusan dan ini adalah perintah Tuhan. Dikatakan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, menghormati di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kapan seseorang memiliki orang tua, yaitu seseorang memiliki orang tua sepanjang hidupnya. Selagi orang tua itu masih hidup, maka status sebagai anak itu masih melekat pada setiap orang. Selagi seseorang masih hidup, maka statusnya sebagai orang tua masih melekat dalam hidupnya. Berapapun usianya, seberapa seniornya orang tua itu, seberapa seniornya seorang anak, ya, seberapa tuanya seorang anak, kalau orang tuanya masih hidup, maka statusnya masih sebagai seorang anak. Jadi ketika kamu sudah beranjak dewasa atau bahkan sudah tua, lalu kemudian kamu tidak bertanggung jawab terhadap orang tuamu. Selagi orang tuamu itu masih ada, ya, masih hidup, masih diberikan Tuhan hidup bersama-sama dengan Anda, maka di situ Anda bertanggung jawab. Jadi status sebagai orang tua dan anak itu melekat dalam hidup seseorang sampai pada kematian, ya, sampai pada kematian. Jadi selagi orang tuanya masih hidup, maka setua apapun, sesenior apapun, maka statusnya masih sebagai orang tua. Dan karena itu anak-anak memiliki status sebagai anak-anak. Jadi itu merupakan hal yang penting yang akhir-akhir ini sudah sering dilupakan, ya. Seringkali kita berpikir bahwa status sebagai orang tua itu hanya pada saat
kita masih bergantung pada orang tua, ya, seseorang masih bergantung pada orang tuanya, dan kemudian status itu hilang ketika sudah tidak lagi bergantung secara ekonomi, secara sosial sudah tidak lagi bergantung. Itu adalah pandangan yang salah. Selagi orang tuamu itu masih ada, maka kamu masih tetap sebagai anak, ya. Dan selagi orang tua masih ada, maka dia masih berstatus sebagai orang tua. Nah, apa ini artinya bagi kita? Saudara sekalian, berarti bagi kita bahwa budaya kita adalah menghormati orang tua yang ada di tengah-tengah kita ini, itu betul-betul kita harus mempertahankan, ya. Kita perhatikan di sekeliling kita banyak sekali ajaran-ajaran ketimuran, ajaran-ajaran di lingkungan kita, ajaran budaya kita. Bahkan hampir semua agama menekankan tentang bahwa orang tua itu harus dihormati. Tapi yang jujur harus disampaikan bahwa seringkali bagi kita orang-orang Kristen, kita tidak begitu memperhatikan hal ini. Ya, kita lupa, kita mengabaikan hal ini, yaitu tanggung jawab kita untuk menghormati orang tua. Ya, seringkali kita mengabaikan hal itu, dan bahkan boleh dikatakan banyak ajaran-ajaran lain yang lebih menekankan tentang ini, dan mereka, ya, pengikut-pengikut banyak ajaran, banyak paham yang bergantung, yang menekankan tentang pentingnya hal ini, dan mereka sangat menghormati orang tua. Sementara kita sebagai orang-orang Kristen ini, anak-anak seringkali terjebak di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak begitu memperhatikan terhadap orang tua kita, dan kita tidak menghormati orang tua kita. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa apapun statusmu, selagi orang tuamu masih hidup, maka kamu harus menaati orang tua dan menghormati orang tua. Jadi mulai dari hari saat ini, kamu harus betul-betul memperhatikan hal ini, yaitu kembali menghormati orang tua, menasihati orang tua, apapun status Anda, status sosial ekonomi Anda, bagaimanapun keadaan Anda, bahkan dimanapun Anda berada, ya, selagi orang tuamu masih ada, kamu harus menghormati orang tuamu dan menaati orang tuamu. Itu hal pertama yang ingin disampaikan ditekankan di dalam perikop ini. Nah, mari kita melihat ayat yang kedua. Hal yang kedua mengatakan demikian, yaitu bahwa ada dampak yang besar kalau seorang Kristen menghormati orang tuanya. Ya, dampak yang luar biasa, hasil yang luar biasa, atau buah yang luar biasa apabila seorang taat kepada orang tuanya. Seorang Kristen taat kepada orang tuanya atau menghormati orang tuanya, maka ada dampak yang sangat besar. Saudara bisa perhatikan itu dari ayat 2. Ayat 2 mengatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi hormati dan ayah dan ibu seperti tadi saya kemukakan adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya itu supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara-saudara sekalian, ayat kedua dari Efesus pasal 6 ayat kedua ini ingin menekankan bahwa ada dampak ketika seseorang menghormati orang tua. Dan dampaknya itu yaitu kamu akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ini perintah ini kalau dilakukan, maka berkat Tuhan itu diberikan kepada anak-anak. Dan berkat Tuhan itu yaitu anak-anaknya berbahagia dan akan mengalami panjang umur atau usia panjang, ya, panjang umur di bumi ini. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa ini adalah perintah dengan janji, ya. Jadi kalau saudara membaca dari kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal 5, sebetulnya ini menjelaskan tentang itu. Kita tahu dalam kitab Ulangan pasal 5 ini, ya, pasal 4, pasal 5, pasal 6 itu menjelaskan tentang bagaimana 10 perintah Tuhan. Kemudian kita tahu ada 10 perintah Tuhan, dan perintah yang pertama sampai perintah yang keempat itu terkait dengan bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, ya. Kemudian perintah kelima sampai perintah yang ke-10 tentang hubungan antara manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, pada perintah yang kelima, ya, jadi begitu, atau perintah yang pertama dari antara hubungan antara manusia dengan manusia,
yaitu hormatilah orang tuamu. Jadi sebelum Allah menjelaskan tentang hubungan-hubungan lain di dunia ini yang harus ditaati, ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta dan seterusnya, maka Allah mengatakan kepada orang Israel, kamu harus menghormati orang tuamu. Jadi hukum antara manusia dan manusia yang pertama yang disampaikan oleh Allah dan yang sangat penting, yaitu kamu harus menghormati orang tua. Setiap orang harus menghormati orang tuanya. Hormatilah orang tuamu. Ya, saya ingin membaca ini kepada kita semua yang terambil dari Ulangan pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian, ya. Pasal 5 ayat 16 berbunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Allah kepadamu oleh Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi dari 10 perintah Tuhan ini adalah yang satu-satunya perintah dengan janji. Jadi tidak hanya perintah tapi juga dengan janji, yaitu apabila kamu menghormati orang tua, maka ada 2 hal. Kamu akan berbahagia, dan yang kedua, kamu akan diberikan umur panjang. Jadi umur panjang dan kebahagiaan itu adalah dampak, ya, hasil daripada seseorang yang menghormati orang tuanya atau menaati orang tuanya. Saudara sekalian, ketika zaman Yesus, orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi ahli-ahli Taurat, mereka mengutamakan tradisi yang berkembang dan menciptakan tradisi sedemikian rupa sampai mereka meninggalkan hukum yang kelima dari hukum Taurat ini, ya, yaitu menghormati orang tua. Dan satu saat ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mempercakapkan tentang hal ini dengan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa kamu telah mengabaikan perintah Tuhan, ya, kamu telah mengalahkan perintah Tuhan atau mengabaikan perintah Tuhan dengan cara lebih menerima tradisi dan mengabaikan firman Tuhan. Mengapa ini terjadi? Itu terjadi karena orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Yesus, mereka tidak memperhatikan orang tua mereka secara finansial. Dan kemudian dengan alasan bahwa uang yang mereka miliki atau financial resource yang mereka miliki itu mereka pakai untuk persembahan di bait Allah. Dan Yesus mengatakan itu adalah tidak benar karena kamu mengabaikan perintah untuk menghormati orang tua, dan kamu mengabaikan itu karena kamu lebih menekankan atau percaya atau melakukan tradisimu. Jadi mengabaikan firman Tuhan demi tradisi atau melakukan tradisi dengan cara mengabaikan firman Tuhan. Dan saudara, ini Yesus menekankan hal ini. Yesus menekankan kepada orang-orang Farisi bahwa yang paling utama yaitu kamu menghormati orang tua dan memperhatikan orang tua, ya. Jadi Yesus ingin menyampaikan di sini bahwa anak-anak atau orang Yahudi harus memperhatikan orang tua, yaitu secara finansial, secara ekonomi harus memperhatikan orang tua, lebih baik memperhatikan orang tua, menghormati orang tua, menjaga orang tua secara finansial daripada uang persembahan uang itu dipakai untuk persembahan. Yaitu yang terjadi. Saudara bisa membaca itu dari Matius 15 ayat 4 dan sampai 6. Dengan kata lain, bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa perintah ini lebih penting, ya, perintah untuk menghormati orang tua ini lebih penting daripada dalam tanda petik ibadah yang kamu lakukan dalam bentuk memberikan persembahan. Jadi kalau ada prioritas untuk keduanya, sumber daya yang terbatas, dan ada prioritas yang keduanya, ada 2 pilihan ini, maka pilihan yang paling penting yaitu memperhatikan orang tua, menjaga orang tua, memperhatikan orang tua secara finansial dan menggunakan financial resource itu untuk memperhatikan orang tua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Ini memberikan arti bagi kita bahwa bila Anda ingin hidup berbahagia dan panjang umur, maka Anda harus menghormati orang tua. Ini adalah
adalah janji yang diberikan dengan perintah yang diberikan dengan janji. Satu-satunya perintah yang diberikan dengan janji yaitu menghormati orang tua. Dan ini adalah konsekuensi akibat daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu kita harus menghormati orang tua. Dan dampak dari itu yaitu kita penghormatan kepada orang tua ini tidak boleh dikalahkan oleh tradisi-tradisi yang ada. Kalau saudara perhatikan bahwa belakangan ini banyak berkembang tradisi-tradisi seperti bagaimana orang tua yang dipisahkan, ya. Sebetulnya orang tua lebih baik tinggal bersama-sama karena sudah tua dan harus dihormati, dihargai, diberikan, dijaga secara finansial, ya, secara sosial harus bersama-sama dengan orang tua. Tapi tradisi yang berkembang yaitu bahwa orang tua dititipkan di tempat lain, dititipkan di tempat yang bahkan semewah apapun, ya. Kita seringkali demi untuk kenyamanan, kemudian kita membawa orang tua yang dalam keadaan lemah kita tempatkan di tempat tertentu, ya, seperti di panti, lalu kemudian kita hidup sendiri dan kita tidak memperhatikan orang tua. Seolah-olah tanggung jawab itu diberikan kepada panti, padahal kita mampu untuk melakukan itu. Itu yang disebut dengan bagaimana kita mengutamakan tradisi lalu kemudian tidak menghormati orang tua atau mengabaikan orang tua. Itu berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang serupa dengan itu tidak boleh terjadi, di mana kita mengabaikan tanggung jawab kita untuk menghormati, memelihara orang tua dengan cara mengorbankan hal tersebut dengan alasan-alasan yang bahkan kadang-kadang seperti alasan-alasan yang rohani, ya, alasan-alasan rohani seperti apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang tadi terdapat dalam Matius pasal 15, ya, seperti itu. Jadi kita mengabaikan perintah demi untuk melakukan hal-hal yang praktis yang kita alami, yang menjadi tanggung jawab kita, ya, sementara kita mengabaikan perintah yang paling penting. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa apabila Anda ingin berbahagia, apabila Anda ingin umur panjang, maka tanggung jawab itu harus tetap ada, ya. Dan hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa jangan sampai tradisi, kebiasaan atau nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat itu lebih diutamakan dan itu mengalahkan peran utama kita untuk menjaga orang tua, ya. Jadi menjaga orang tua adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan jangan sampai itu kita mengabaikan demi hal-hal pragmatis yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya enak, supaya nyaman, orang tua kita titip di orang lain, kita titip orang tua, meninggalkan orang tua, dan kita titip di tadi saya sebutkan di panti, lalu kemudian padahal kita bisa melakukan itu, atau padahal orang tua akan merasa lebih nyaman dan enak tinggal bersama anak-anaknya. Tapi demi pragmatisme kita seringkali mengabaikan hal itu dan kita mengabaikan orang tua kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ingin menekankan seperti tadi Yesus memang menegur orang-orang Farisi, dan firman Tuhan disampaikan dalam Efesus ini bahkan sebelumnya di Perjanjian Lama di kitab Ulangan, yaitu bahwa kita harus menghormati orang tua, menjaga orang tua karena ada dampaknya, dan dampak itu yaitu kita umur panjang dan kita berbahagia. Saudara sekalian, hal yang ketiga dari perikop ini yaitu bukan saja tanggung jawab pada anak-anak, tapi juga tanggung jawab pada orang tua. Dan mari kita lihat dalam ayat 4 bagaimana seorang orang tua, terutama seorang bapa, mempunyai tanggung jawab di dalam menjaga hubungan antara orang tua dan anak ini, ya. Jadi dalam ayat 4 dikatakan demikian, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi tanggung jawab atau respons ada pada bapak-bapak, ya. Jadi dikatakan di sini, hai kamu bapak-bapak. Nah, kenapa kepada bapak-bapak? Karena memang bapak-bapak ini yang mempunyai tanggung jawab utama, ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga iman dalam keluarga, dan kehidupan iman keluarga itu adalah bapak-bapak. Sehingga dikatakan, hai bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu. Ya, seringkali memang bapak-bapak lebih cepat emosi, ya, dan membuat hubungan antara anak, bapak atau orang tua dengan anak itu pecah, ya. Lebih sering hubungan di dalam keluarga itu pecah antara bapak dan anak-anaknya dibandingkan dengan antara ibu dan anak-anaknya, karena memang
Di sini sering terjadi karena emosi, ya, karena emosional, karena uh, karena keutamaan dari peran bapak-bapak yang tidak terkontrol sampai akhirnya terjadi kemarahan dan membangkitkan amarah di antara anak-anak. Sehingga dikatakan begini Bapak dan Ibu, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, ini seringkali terjadi, ya. Sering terjadi karena kesalahan hubungan yang tidak beres diawali dengan bapak-bapak yang salah bertindak yang membangkitkan amarah di dalam anak-anaknya, ya. Jadi terjadi hubungan yang tidak beres karena sikap dan tindakan bapak-bapak. Nah, itu sering terjadi. Jadi firman Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa yang bertanggung jawab adalah bapak-bapak, dan bapak-bapak punya tanggung jawab untuk untuk menjaga suasana di dalam kehidupan keluarga supaya tidak terjadi perpecahan antara orang tua dan anak-anaknya, terutama bapak-bapak dan anak-anaknya. Kemudian dikatakan begini, saudaraku, dikatakan begini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi sebaliknya, seorang bapak punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan kata lain, didik di dalam Alkitab, ya, di dalam ajaran firman Tuhan, ajaran dan nasihat Tuhan, atau mendidik menurut firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab terjemahan NIV, ya, NIV mengatakan begini, didik dikatakan begini, bahwa Bapak punya tanggung jawab dalam hal training and instruction of God, ya. Jadi training and instruction of God, ya, menggunakan kata training. Jadi didik di sana dikatakan training, dan instruksi atau ajaran, ya, firman Tuhan. Tapi dikatakan kata training. Nah, arti kata training atau latihan, ya, itu berarti bahwa bapak-bapak itu adalah trainer. Bapak-bapak adalah menjadi trainers dan anak-anak ini menjadi trainee. Jadi proses itu harus berjalan. Jadi bapak-bapak harus menjadi teladan, karena dia adalah trainer, dan anak-anaknya itu adalah yang dilatih, ya. Anak-anak dilatih oleh bapak-bapaknya menjadi teladan atau menjadi contoh. Nah, itulah yang diminta di dalam ayat ini. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa memang orang tua, terutama bapak-bapak, punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ya, menjadi contoh, menjadi teladan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya selain mengajar dan juga menasihati, dengan kata lain menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau seorang bapak mengatakan kepada anaknya, kamu jangan merokok misalnya, tetapi dia sendiri merokok, maka itu tidak menjadi teladan, ya. Bila bapak mengatakan kamu harus beribadah, anak-anak kamu harus ke gereja, tapi kalau bapaknya sendiri tidak ke gereja, maka itu bukan teladan, dan itu bukan cara yang mendidik. Jadi cara mendidik itu yaitu dengan contoh, dengan teladan, supaya anak-anaknya itu melihat itu dan kemudian anak-anaknya melakukannya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Efesus. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ya, in the training and the instruction of God, ya, dalam pelatihan dalam teladan yang diberikan kepada anak-anaknya, supaya mereka bisa melihat itu dan mereka bisa melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya kebiasaan karena memang tinggal di Bogor dan ibu saya masih hidup, mama masih ada, sekarang berusia 88 tahun. Dan tinggal di Ambon, dan saya punya kebiasaan, saya dan istri saya punya kebiasaan bahwa setiap hari Minggu kami menelepon, dan itu kami lakukan sudah berpuluh tahun, ya. Setiap hari Minggu menelepon mama di Ambon dan menanyakan tentang bagaimana dia ibadah hari ini, karena setiap hari Minggu, ya, apa yang dilakukannya, bagaimana keadaannya, dan itu dilakukan, udah terbiasa kami lakukan. Dan rupanya itu menjadi teladan, menjadi contoh tanpa kami mengajari kepada anak-anak kami. Kami punya 2 orang anak yang sudah menikah.
tanpa kami mengajari kepada mereka, menuntut kepada mereka, karena mereka melihat orang tuanya yang melakukan kepada omanya, ya, maka sekarang ini setiap hari Minggu kami ditelepon juga oleh anak-anak kami. Jadi itu yang terjadi, itu yang disebut dengan bagaimana training and instruction of God, ya, pelatihan tentang firman Tuhan, teladan tentang firman Tuhan, teladan tentang kehidupan yang hidup di dalam keluarga. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka otomatis anak-anak akan mengikutinya. Jadi orang tua menjadi teladan, terutama bapak-bapak menjadi teladan, maka dengan menjadi teladan itu tanpa kita memerintah, menyuruh, ya, maka otomatis anak-anak kita akan melihat itu dan mereka akan melakukannya. Jadi contoh dan teladan itu sangat penting, dan itu merupakan hal yang harus dilakukan atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua dalam konteks menjaga hubungan antara orang tua dan anak, yaitu dalam konteks yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi, membangun keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Saudara, hari ini pesan kepada bapak-bapak, jadilah teladan dan contoh bagi anak-anakmu. Teladan yang paling utama yaitu dalam beribadah, dalam ketaatan, dalam membaca Alkitab, dalam beribadah setiap saat, setiap hari Minggu. Itu harus dilakukan sebagai kebiasaan, sebagai sesuatu yang rutin dalam kehidupanmu, dan otomatis itu menjadi bagian dari apa yang disebut dengan training, pelatihan, didikan yang terjadi dalam keluargamu, dan otomatis anak-anakmu akan mengikutinya. Mulai dari hari ini saudara sekalian melakukan hal itu di dalam kehidupanmu, dalam rangka menjaga hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya. Saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4 ini, yaitu bahwa meskipun Anda sudah tua, saat ini Anda sudah tua, Anda sudah senior sekalipun, tetapi bila orang tuamu masih hidup, kamu tetap harus menghormati orang tuamu. Ya, kadang-kadang kita ini tidak menghormati kalau orang tua kita sudah terlalu senior, lalu kita tidak menghormati lagi, ya. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan begini, selagi ada orang tuamu, karena status orang tuamu itu melekat, dan status kamu sebagai orang tua juga itu melekat di dalam kehidupanmu dengan anak-anakmu. Status kamu sebagai anak itu tetap melekat dalam hidupmu selagi orang tuamu masih ada. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini, tetap mengasihi orang tuamu. Dan engkau sebagai orang tua tetap menjadi teladan bagi anak-anakmu. Kamu di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan saudara, hubungan dengan orang tua itu adalah berkat, ya. Jadi bukan beban, tapi berkat. Jadi tanggung jawab untuk kamu menghormati orang tua, memelihara orang tua, itu bukan beban, tapi berkat. Jadi mulai hari ini saudara sekalian bersyukur pada Tuhan kalau orang tuamu masih ada, dan adalah kesempatan untuk kamu mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan cara menghormati orang tua, menjaga orang tua, ya, dan menjaga orang tua, memelihara orang tua, menjaga orang tua secara finansial. Itu adalah perintah, itu adalah keharusan. Dan karena itu, hal itu bukan beban, tapi berkat. Jadi menghormati orang tua, menjaga orang tua adalah berkat. Sebagai anak-anak, saudara mempunyai tanggung jawab untuk itu. Sebagai orang tua, Anda punya tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi anak-anakmu. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.